Hai, assalamualaikum semuanya. Welcome back to Buni Nunas Vlog. Jadi hari ini Buni lagi pengen masak MPASI dulu ya. Ini aku bangun subuh karena tuh aku masak mulai dari malam dan ini akhirnya udah matang sendiri ya karena aku pakai mode preset. Nah, ini dia bubur daging buncis tahu, dan ini anak aku tuh suka banget karena memang dia tuh lagi seneng explore rasa gitu kan, dan ini teksturnya juga komplit banget, kita dapat semua dari protein, serat, karbo, dan yang pasti ini juga gurih banget ya. Untuk MPASI bayi itu juga friendly gitu. Kalian gimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, dan semua yang direncanakan dan dicita-citakan dapat segera terwujud ya. Amin. Oke, kembali lagi ke video ya. Jadi ini yang lagi aku mau bahas. Aku tuh lagi seneng banget pakai beras BB rice sih namanya. Dan itu tuh beneran ngaruh banget ya di BB anak aku, dan alhamdulillah dia juga cocok gitu loh. Nah, ini aku bakalan ulek saring juga karena memang anak aku itu udah 8 bulan kan, tapi masih belum punya gigi gitu. Jadi aku khawatirnya tuh bakalan tersedak atau gimana ya. Jadi kan daripada khawatir, daripada panik gitu kan. Nah, itu kayak masih ada serat-serat yang kasar, terus juga ada tahu yang belum halus. Jadi aku better lebih bikin tekstur yang halus aja deh biar aman gitu. Lanjut, ini agak siangannya, aku udah sarapan sama suami sama anak aku, terus ini aku jalan, dan kalian jangan fokus ya ke kaki suami aku. Karena dia memang kalau misalnya jalan pagi tuh nggak pernah pakai sendal atau sepatu gitu ya, kecuali memang treadmill itu kan wajib ya kalau pakai sepatu. Dan ini dia tuh percaya banget kalau misalnya aspal itu ada sendiri untuk kayak proses akupuntur alaminya gitu ya untuk di telapak kaki. Tapi kalau aku personally, aku pribadi aku tuh kurang suka karena memang geli aja gitu loh. Aku tuh agak gelian gitu ya, maksudnya kalau kayak takut nginjek yang kotor-kotor gitu. Jadi ya udahlah ya, aku pakai sendal dan dia memutuskan untuk nggak pakai alas kaki sehelai pun. Jadi ya udahlah ya. Dan ini dia view-nya, aku lagi di lapangan Kalpataru, dan ini keren banget ya. Sebenarnya udah dibangun beberapa waktu lalu sih, cuma memang karena kan kalau waktu jalan-jalan sore itu tuh kurang mengenakan ya, karena kadang ada yang bakar sampah. Jadi aku lebih prefer untuk jalan-jalan pagi aja di sini. Lalu lanjut, aku juga ke Sabana Fried Chicken, dan ini aku beli paha ayam sama dada ayam, terus aku juga beli sate-sateannya, dan ini tuh untuk makan siang nanti gitu karena aku lagi mager masak. Jadi contoh ya, tapi ini tuh memang beneran real. Jadi ya udahlah. Ini aku juga prepare alpukat untuk snack anak aku, dan ini tuh bagus banget alpukatnya. Aku seneng banget ya kalau alpukat tuh kayak gini. Cuma ini bijinya gede banget, dan ya udahlah, ini untungnya udah mateng dan anak aku juga suka, dia juga cocok dan dia nggak sabaran. Jadi ya udah, aku lagi suapin anak aku, terus nanti aku juga prepare untuk siap-siap. Nanti kan mau antar suami aku juga potong rambut gitu ya, mau cukur. Dan ini udah sampai rumah lagi, terus udah rapi-rapi, udah pada mandi, nah siap-siap. Ini aku nge-record kucing tetangga aku karena mau pergi ya, dia tiba-tiba ada di depan rumah gitu. Jadi ya udah. Dan ini udah sampai di tempat cukur rambut suami aku, dan ini sama temennya sendiri, dan namanya itu Mas Rois, dan dia itu beneran the best sih cukurannya itu. Jadi kadang lebih nanya ke aku, Mbak, suaminya mau dicukur kayak apa gitu. Dan suami aku tuh kayak pasrah, ya udahlah yang penting istriku seneng gitu. Jadi ya udah. Lanjut, setelah kita selesai drama percukuran suami aku, jadi ya udah kita langsung lanjut makan bakso dan mie ayam Pak De Aji. Sebenarnya tadi kan udah beli ayam tuh ya, ayam Sabana. Tapi memang nggak tahu ya kenapa kita terpancing ke sini. Karena jiwa-jiwa mie ayam dan bakso ini terpanggil gitu loh. Jadi ya udah, daripada kita kelaparan gitu kan, ya udah kita langsung makan aja. Aku pesen satu bakso untuk berdua, untuk sama suami aku ya, dan kita pesen juga mie ayam masing-masing satu gitu. Jadi satu porsi dan ditambah satu bakso. Ini juga super murah, dan ini tuh udah ideal banget ya harganya kalau untuk makan kenyang gitu loh. Dan di sini tuh kebetulan juga aku seneng banget karena memang tipe-tipe mie ayam Jawaan gitu, dan rasanya itu enak banget, rasanya itu comfy banget. Ini aku tuh kemana aja ya, karena aku baru nemu mie ayam seenak ini, dan ternyata suami aku tuh udah pernah makan sama temen dia, dan akhirnya tuh ngerekomen ini karena emang seenak itu. Dan ini juga tuh murah banget, murah.
Aku tuh kalau dapat makanan murah terus juga enak gitu kok kayak seneng sendiri gitu ya. Kalian juga gitu gak sih? Dan ini tipe-tipe bakso yang memang keras gitu di luar, dan ini tuh juga enak banget karena kuahnya itu kuah yang bening tapi seger, dan dia tuh lebih banyak daun sop, daun bawang, dan ini tuh enak banget dan wangi banget gitu. Jadi kaldunya juga berasa, bukan yang kayak micin banget rasanya, tapi memang beneran kaldu, itu kan beda gitu ya. Lalu akhirnya ini bagianku, karena kan kita bagi dua ya baksonya, setengah untuk suami aku, setengah untuk aku. Gitu. Dan dia tuh masih yang kayak, kamu mau nambah lagi nggak, kamu beneran lapar nggak, kamu kan lagi menyusui gitu kan. Jadi ya dia beneran kayak nawarin aku, cuma aku kayak aku takut terlalu kenyang karena di rumah juga masih ada ayam kan. Jadi ya udah, aku memutuskan untuk tidak menambah. Ini bagian aku untuk makan, dan aku recordnya itu sorry ya goyang-goyang karena memang kan aku pakai satu tangan, aku pakai tangan kanan, dan tangan kiri aku itu masih gendong anak aku karena suami aku tuh lagi cuci tangan dan dia juga udah beres kan makannya. Jadi ya udah, nanti kita bakalan gantian. Dan ini dia hasilnya racikan aku. Aku tuh lebih suka yang banyak sambelnya ya daripada kayak kecap gitu-gitu. Aku tuh malah kurang suka gitu karena bakalan ngerusak rasa kan. Terus suami aku gendong anak aku, kita gantian. Dan pulangnya beli ini, aku lagi beli sticky milk gitu, dan ini tuh minuman yang baru buka atau mungkin memang aku yang baru lihat ya. Tapi ini memang beneran dari susu, dan ini tuh kayaknya enak banget ya, nagih banget. Jadi aku sama suami aku mutusin untuk cobain, dan aku pilih yang rasa matcha dan suami aku yang rasa coklat. Nah ini dia daerahnya ada di sini, dan dia itu juga bukanya tuh dari siang deh kalau nggak salah. Ini udah menuju sore, dan aku memutuskan untuk pulang aja ke rumah karena masih ada beberapa pekerjaan lagi yang harus diselesaikan. Jadi aku itu mau beresin lemari anak aku, terus juga ini perintilan-perintilan aksesoris anak aku ya, kayak misalnya ada skincare, terus nanti ada minyak telon, minyak kayu putih. Nah itu kan harus dirapihin ya, karena kan memang kalau misalnya pas abis mandi gitu kan, itu tuh pasti kita itu lebih kayak asal taruh gitu, jadi kelihatannya nggak rapi. Ini aku lagi pengen rapihin, jadi pengen aku sortir, jadi dia tuh kayak aku klasifikasikan gitu. Jadi mana yang kira-kira skincare yang masih sering diambil, dan yang frekuensinya udah jarang aku pakai, itu tuh bakalan aku masukin ya, aku kelas-kelasin gitu. Lanjut, di keranjang ini aku tuh siapin beberapa ASI booster aku, dan ini tuh ada dari Mom Yes, terus ada Mom Uung juga. Ini aku cocok banget ya karena emang sengaruh itu. Dan aku juga konsumsi makanan-makanan yang sehat kayak misalnya katuk, bayam, dan itu tuh beneran ngaruh banget di produksi ASI aku. Ini aku juga taruh beberapa vitamin yang memang biasa aku minum dari prahamil, dari sebelum kehamilan itu terjadi, terus pas aku hamil, dan akhirnya aku menjadi busui gitu. Dan ini tuh dianjurkan banget ya sama dokter aku, karena memang kalau misalnya dari makanan aja itu nggak cukup nutrisi kita itu, jadi kita memang harus butuh vitamin tambahan, dan inilah vitamin yang biasa aku konsumsi. Kalau misalnya kalian mau cobain vitamin yang kayak aku konsumsi ini, kalian coba konsultasikan dulu ke dokter ya, jadi biar bisa didiagnosis kira-kira butuhnya apa. Oke, nah ini dia, aku juga lagi siapin beberapa skincare anak aku, dan ini tuh kayak yang perintilan kecil-kecil aja gitu. Jadi kan memang untuk dipakai sehari-hari ya. Sebenarnya selain ini keranjang khusus untuk anak aku juga tuh sering pakai sih. Aku juga sering minjem gitu ya. Jadi kayak minyak kayu putih, terus minyak kutus-kutus, terus ini juga ada nipple cream, dan itu tuh bermanfaat banget untuk aku. Karena memang kan kalau misalnya di kamar itu ya urgensinya itu ya itu untuk kita sama anak gitu kan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa dijadiin satu aja. Dan walaupun udah jadi emak-emak juga, aku tuh masih butuh banget yang namanya itu aromaterapi gitu-gitu ya. Dan ini tuh beneran ngaruh banget di aku. Jadi aku tuh nyetok minimal itu kayak ada minyak kayu putih atau minyak telon atau minyak angin, dan itu tuh beneran works banget kalau misalnya badan kita tuh lagi pegel-pegel, lagi capek gitu ya. Jadi aku ngambil simpelnya aja, jadi nggak apa-apa aku satuin aja di skincare-nya anak aku. Selain itu juga ada body care, kayak misalnya untuk membersihkan kotoran telinga gitu ya. Nah itu tuh aku suka pakai Kappa Selection yang kecil-kecil kayak gini. Dan ini juga ada aksesorisnya untuk
bantu aku kalau misalnya lagi ada butuh gitu ya, kayak aku tuh belum bisa ngasih treatment ke anak aku untuk potong kuku yang memang pakai potongan kuku gitu. Aku tuh masih pakai gunting yang kayak gitu, masih pakai gunting yang capitan gitu ya. Jadi memang aku tuh belum bisa dan aku belum berani karena kan takutnya luka gitu ya. Jadi lebih beresiko dan ini tuh bermanfaat banget. Jadi aku tuh nggak perlu yang kayak potong kuku itu ke bidan gitu atau misalnya harus minta tolong orang lain gitu, aku tuh bisa sendiri karena memang aku tuh setakut itu ya, aku takut menyakiti kan, jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu kan pakai gunting yang memang ada treatmentnya tersendiri ya untuk potong kuku khusus bayi gitu. Dan itu juga tadi ada lotion, terus juga ada parfumnya. Dan yang terakhir ada pampers anak aku sebagai closingan ya. Oke, segitu dulu ya untuk video hari ini. Semoga kalian terhibur. Bye bye. See you on the next video. Thank you for watching.